Perkenalkan nama saya Vina Katriana Hidayah dari SM1 dengan NPM 2410 290970. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bullying, yaitu tindakan perundungan yang berdampak serius baik secara fisik maupun mental seseorang. Pada video kali ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Heri Himawan. Tanpa berlama-lama, mari kita yuk simak video selanjutnya. Pemirsa, miris aksi perundungan kembali terjadi. Mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap. Bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Tujuan bully adalah untuk menyakiti secara fisik, verbal, sosial, maupun emosional. Bullying ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama secara verbal, yaitu dengan menghina, mencela, dan mengancam dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang kedua ada secara fisik, yaitu dengan mendorong, memukul, dan kekerasan fisik yang lainnya. Yang ketiga ada secara sosial, yaitu dengan menyebarkan gosip yang tidak benar, mempermalukan di depan umum, dan mengkucilkannya. Yang terakhir dengan cyberbullying, yaitu menyebarkan foto atau video yang memalukan dan menghina lewat media sosial. Fenomena bullying biasanya terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta mengganggu psikologis korban seperti stres dan trauma. Pelaku bullying biasanya merasa senang dan tidak melakukan tanggung jawab yang mereka lakukan kepada korban. Hal tersebut bertentangan dengan hak anak yang dijamin oleh undang-undang. Edukasi bullying memerlukan semua pihak, termasuk orang tua dan lingkungan sekitar, agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Halo semuanya, kembali dengan aku Vina Katriana Hidayah. Di sini aku nggak sendiri nih guys, melainkan bersama narasumber kita. Dalam wawancara kali ini, aku ingin melihat POV atau dari narasumber kita terkait isu bullying itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita tanya-tanya ya. Sebelumnya, apa kabar hari ini dan kesibukannya apa? Iya, halo, aku baik-baik aja sekarang. Terus kesibukan aku belakangan ini tuh, aku cuman jadi mahasiswa semester 2 di Universitas Surabaya. Paling kesibukannya belakangan ini cuman ngerjain tugas buat laporan, terus kepanitiaan, organisasi gitu-gitu aja sih. Oke, ya, aku mau tanya dong kak terkait hal pertama kali yang nggak mengenakan di hidup kakak dan kapan terjadi kejadian tersebut. Hal pertama yang nggak mengenakan hidupku itu mungkin aku kena bullying waktu kelas 4 atau kelas 5 SD, dan itu terjadi sekitar 1 tahunan kayaknya sampai kelas 6 seingatku ya. Boleh ceritakan sedikit kejadian tersebut? Ya, jadi waktu aku kelas 5 SD itu kan aku sekolah di sekolah swasta. Nah, ini sebenarnya aku nggak nyalain siapa-siapa sih, cuman karena ya memang mungkin kondisinya waktu itu lagi hype-hype banget barang-barang yang iPhone, iPad gitu-gitu. Jadi semua temenku tuh pada punya kecuali aku, karena menurutku dan mamaku itu saat itu aku belum butuh gadget dan kayaknya belum perlu-perlu banget buat sekolah. Nah, kejadiannya itu aku dijauhin sama temen-temen kelasku, lebih tepatnya sama satu kelompok ini, karena aku nggak punya sesuatu yang berbau iPhone gitu kan. Nah, terus pada suatu saat itu waktu kita lagi main-main buat tugas kelas gitu,
Aku pernah disiram pakai satu botol Tupperware yang warna pink itu, aku masih inget banget. Dan aku kaget karena harusnya itu kejadiannya itu cuman kayak pura-pura nyiram doang, tapi sama mereka aku beneran disiram sampai bajuku basah dari atas sampai bawah. Pada saat menyiram itu, apa kamu mengenal mereka atau temanmu sendiri itu? Yang pasti aku kenal karena mereka teman sekelasku, dan aku nggak bisa bilang mereka teman karena mereka juga nggak nganggap aku teman, jadi ya cuman sebatas temen kelas, tapi ya nggak deket-deket banget sih. Perlakuan tersebut apakah terjadi sering atau berapa kali atau cuma sekali aja? Kalau yang diguyur air, yang disiram air itu cuma sekali. Tapi kalau buat yang dijauhin secara terang-terangan itu mungkin hampir setiap hari kali ya. Jadi aku di kelas itu sendirian dan hampir nggak punya teman sama sekali selain guruku. Pada saat itu perasaan kakak bagaimana dan bagaimana cara kakak menanggapi hal tersebut? Jadi waktu itu perasaanku yang pasti sedih karena aku ngerasa aku nggak punya teman. Cuman tanggapanku waktu itu ya karena sebenarnya masih banyak teman yang mungkin mau temenan sama aku, tapi akunya yang terlalu fokus ke mereka, jadinya ya aku kayak cuman stuck di situ-situ aja kan. Terus ya kalau misalkan mereka nggak mau temenan sama aku, ya aku juga nggak bisa maksa mereka, karena mungkin secara nggak sadar aku juga ngelakuin kesalahan atau gimana yang buat mereka ngejauhin aku. Dan ya mau nggak mau aku harus tetap terusin sekolah aku, karena aku nggak boleh sampai bolos kelas atau pelajaran cuman karena mereka. Dan yang pasti kayaknya waktu itu aku kedepannya lebih cuek kali ya, karena ya aku mulai ngerti kalau banyak kok teman-teman yang sebenarnya masih baik-baik di luar sana, cuman ya gitu deh. Pada saat kejadian tersebut, bagaimana perasaan kakak pada saat itu? Jujur aja aku sedih karena aku ngerasa emang iya aku karena nggak punya barang iPhone atau Apple gitu, mereka jadi ngejauhin aku. Cuman ya mau gimana lagi, ya itu udah kejadian lama banget dan aku juga udah ngelupain kejadian itu. Cuman ya gitu deh. Apakah kakak menceritakan hal tersebut pada orang sekitar atau keluarga kakak itu sendiri? Kalau cerita, aku cuman cerita ke mama aku aja. Terus pada saat itu mama aku langsung datang ke sekolah, ke guru BK lebih tepatnya, buat nanyain kejadian itu, kayak emang bener nggak sih anaknya itu dapat perlakuan hal yang nggak enak dari teman sekelasnya atau enggak gitu. Berarti orang tua kakak langsung melaporkan ya? Berarti penyelesaiannya lebih rincinya itu bagaimana? Penyelesaiannya waktu itu tuh aku kurang inget detail kayak gimana, cuman seingat aku waktu itu mamaku pas datang ke guru BK, mamaku lapor ke gurunya, terus gurunya manggil anak-anaknya itu kecuali aku, dan aku nggak tahu apa yang diomongin sama gurunya. Cuman yang pasti setelah mereka keluar dari ruang BK itu, mereka kayak ngelihat aku kayak nggak enak gitu. Nah nih kak, aku mau tanya yang terakhir. Apa pesan kakak terhadap orang-orang di luar sana yang mengalami hal serupa? Buat orang-orang yang lagi ngalamin hal yang serupa kayak aku cuma bilang kalau itu bukan salah kamu. Kadang orang yang nyakitin itu biasanya nggak lagi damai sama dirinya sendiri. Tapi kalian juga harus ingat ya, kalau banyak orang yang baik dan yang pasti masih sayang sama kalian. Terus jangan pernah ngerasa kalau hidup itu nggak adil karena kalian sering dibully atau dihina secara fisik, verbal ataupun mental. Tapi kalian harus percaya kalau banyak banget di luar sana yang peduli sama kamu, yang mungkin sayang sama kamu juga. Jadi ya aku cuma mau bilang kalian nggak boleh nyerah sama keadaan kalian saat ini. Kita aja. Oke, terima kasih untuk kakaknya udah sharing hari ini. Ya, sama-sama. Semangat ya teman-teman. Nah guys, buat
orang-orang yang di luar sana yang mengalami hal serupa seperti kakak tadi, harap untuk bersabar, ikhlas, kuat, dan menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Hiraukan perlakuan mereka yang tidak mengenakan dan segera laporkan saja. Dan bagi semua orang, harap untuk peduli antara sesama, saling menghargai, bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lingkungan yang positif bagi semua orang. Demikian penjelasan mengenai bully. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah kesadaran kita akan pentingnya saling menghormati. Jangan lupa, sekecil apapun tindakan bully tetap berdampak besar bagi korban. Ingat, satu kata bisa menyembuhkan dan satu kata juga bisa menyakiti. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa.